Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya bersama saya, Bu Lela, di mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau di video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang studi kasus, analisis dan penerapan metode pelatihan, maka di video kali ini kita akan lanjutkan materi kepada pengembangan program pelatihan dan teori penyusunan modul pelatihan. Oke, ini adalah sub JPMK kita, di mana setelah belajar kali ini teman-teman akan mampu menjelaskan pengembangan program pelatihan, menjelaskan teori penyusunan modul pelatihan, dan yang ketiga mampu untuk merancang desain pelatihan. Let's go! Oke, ini adalah tahap pengembangan dan pelatihan. Saya akan review juga bahwa ada 3 tahap besar. Yang pertama adalah need assessment. Ini yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya ya. Melakukan TNA, yaitu mengumpulkan TNA, Training Need Assessment, untuk mengumpulkan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan. Ya, kemudian yang kedua adalah pengembangan program. Ini yang akan kita pelajari. Tujuannya untuk merancang lingkungan pelatihan dan menentukan metode-metode pelatihan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pelatihan seperti yang diharapkan dalam need assessment. Dan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu untuk menguji, mengetahui apakah benar pelatihan yang sudah dilakukan ini memang bermanfaat dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, ini ada di tahap evaluasi. Oke, nah ya, ini adalah langkah untuk penyusunan program pelatihan dan pengembangan menurut Rohmah tahun 2018. Pertama, melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang objek yang akan dikembangkan. Kemudian, menentukan materinya. Kemudian, menentukan metode pelatihan dan pengembangannya. Memilih pelatihnya. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Memilih pesertanya, melaksanakan program, dan melakukan evaluasi program. Oke, sedangkan ini adalah faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Ada 7 ini. Yang pertama, siapa partisipannya? Kemudian, siapa pelatih atau instrukturnya? Ini bisa dari dalam maupun luar organisasi ya. Misalnya, kalau dari internal tuh ada supervisornya, coworkernya, sesama rekan kerjanya. Atau juga bisa dari eksternal, misal dari spesialis, konsultan, terus universitas, dari dosen, akademisi gitu ya. Ataupun dari manajer, itu yang dari internal. Terus yang ketiga adalah tentang media dan metode yang digunakan. Yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, ada yang on the job training maupun off the job training, dan banyak turunannya itu. Terus yang keempat, apa tingkat pembelajarannya? Apakah itu keterampilan dasar, pekerjaan dasar, interpersonal maupun konseptual? Nah, kemudian yang kelima adalah prinsip pendidikan dan pelatihannya itu apa ya? Apakah untuk memotivasi karyawannya biar semangat bekerja, semakin semangat bekerja, ataukah untuk mengantisipasi peluang yang ada? Misalnya akan ada pengembangan line bisnis baru, ya. Sehingga ini karyawan dipersiapkan untuk bisa melakukan itu, mengelola itu, mengembangkan line bisnis baru itu misalnya. Atau berupa penguatan atau penyegaran, misal adanya kejenuhan ya. Jadi perlu untuk di-refresh lagi. Ataukah sudah bagus, sudah sesuai, namun dikuatkan lagi nih biar semakin kencang kompetensinya bisa. Yang keenam, prinsip pembelajaran dipakai. Kemudian yang ketujuh adalah di mana dan bagaimana program ini akan dilakukan. Oke, next ya. Kalau kita bicara tentang perancangan program, pasti kita akan juga berbicara tentang modul. Nah, menurut Daryanto tahun 2013, modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis. Harus tertulis ya, gitu. Sehingga dapat dibaca oleh pembaca dan dapat digunakan secara mandiri.
Nah, ini berupa serangkaian panduan untuk melakukan aktivitas pembelajaran gitu. Nah, terus modul ini memang harus memiliki perencanaan tujuan yang akan dicapai dengan jelas, penyediaan materi dan alatnya, terus ukuran keberhasilannya. Semua ini dilakukan untuk apa? Agar meminimalisir usaha pelatihan yang dilakukan itu ada sebuah usaha yang tidak terencana, tidak terkoordinasi dan serampangan. Akhirnya apa? Jika ketiga hal negatif ini terjadi, maka jelas itu akan sia-sia. Tujuan pelatihannya juga tidak akan tercapai. Jadi istilahnya kalau perusahaan itu investasi uang ke dalam pelatihan itu akan sia-sia ya, tidak akan kembali dalam bentuk kinerja dan maupun profit nanti. Nah, ini adalah karakteristik modul. Ada 5. Yang pertama adalah self-instruction, artinya itu bisa memberikan petunjuk untuk peserta pelatihan melakukan pelatihan gitu. Jadi berupa petunjuk-petunjuk atau panduan pedoman pelaksanaan pelatihan. Kemudian self-content, artinya modul ini berisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan dalam mengikuti pelatihan gitu. Kemudian stand alone, artinya bahwa modul ini bersifat berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan modul-modul yang lain, jadi bisa dilakukan secara terpisah. Dan adaptif. Kemudian yang terakhir adalah user friendly. Yang jelas, modul kalau dibuat begitu rumit dan membingungkan pembacanya, maka sudah dianggap tidak user friendly ya. Gitu. Jadi perlu untuk disusun yang memudahkan dan memahamkan peserta dalam memahami konten pelatihannya. Nah, ini adalah unsur modulnya. Ada judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung. Jadi juga ada latihan-latihan ya yang untuk mengasah kompetensi itu. Dan ada petunjuk kerja serta evaluasi. Ya, evaluasi ini bisa berupa evaluasi tes formatif maupun nanti berupa berbentuk skala maupun hal yang lainnya nanti ya, akan kita pelajari nanti di beberapa pertemuan ke depan. Nah, ini adalah jenis modulnya. Ada yang bersifat sederhana. Misalnya ini untuk modul 1-2 jam ya gitu. Dan ini harus tertulis ya gitu. Jadi sekitar 3-5 halaman. Simple saja gitu. Tapi ada juga nih modul yang bersifat kompleks. Ini biasanya diadakan karena ini ada 20-30 jam pelajaran, maka biasanya ada program pelatihan yang sampai menginap, misalnya 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam yang pelatihannya sampai malam. Jadi ya setelah makan malam dilanjutkan pelatihan lagi begitu ya. Jadi ini memang butuh penyusunan modul yang sangat kompleks sampai itu tadi berpuluh-puluh halaman. Dan biasanya dilengkapi juga dengan bahan audiovisualnya, video atau film, kegiatan percobaan, praktikum, dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah untuk pengembangan modul. Ada 5 ya. Pertama adalah menyusun blueprint berupa rancangan. Ini itu aktivitasnya memilih metode apa saja yang akan digunakan, terus merencanakan isi modulnya. Dan kemudian menulis modul. Nah, kalau untuk S1 cukup sampai sini aja. Kalau misalnya untuk S2, nanti sampai ke tahap validasi nih. Diuji cobakan, kemudian direvisi, formatnya, isinya, bahasanya, dan divalidasi. Ini akan menjadi judul tesis nih kalau di S2 sampai divalidasi ini ya. Gitu. Tapi ini kalau di sisi akademisi seperti itu ya. Tapi kalau di sisi S1 dan praktisi itu cukup sampai menulis isi modul saja dan belajar untuk mengimplementasikan. Kalau di S1 gitu. Tapi kalau di sisi praktis biasanya memang mereka sampai menulis isi modul kemudian mengimplementasikannya. Kalau nanti di dalam proses eksekusi kok ada feedback dan revisi, maka akan direvisi lagi nanti untuk next pelatihannya. Nah, ini kerangka modulnya ya. Pertama, rancangan modul atau blueprint itu berbentuk tabel biasanya. Ya, yang berisi nomor, aspek, yaitu adalah kompetensi yang akan dituju tadi ya, aspek kompetensinya itu apa aja,
kemudian nama sesinya atau nama materinya, terus tujuannya untuk apa, waktunya, rundown-nya ya, berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus untuk sesi itu atau materi itu metodenya apa gitu ya. Misal ceramah kah, studi kasus, project, coaching, terus ada role play misalnya gitu ya. Dan alat bahan yang perlu dipersiapkan apa, misalnya laptop kah, kertas, komputer, spidol, dan lain-lain gitu misalnya. Nah, kemudian ini adalah kerangka modul itu perlu untuk dibuat sebelum menyusun modul pelatihannya. Nah, jadi ini kita akan membahas tentang kerangka modul yang nanti teman-teman perlu untuk coba gitu ya. Nah, pertama ini ada kata pengantar, ada daftar isi, ada peta kompetensinya ya, kompetensi apa saja sih yang akan dikembangkan gitu ya, dan glosarium, istilah-istilah sulit yang ada dalam isi modulnya nanti, berdasarkan abjad diurutkannya. Nah, kemudian ini adalah kerangkanya nih. Pertama ada pendahuluan yang berisi standar kompetensinya tadi, seperti contoh yang di studi kasus tadi ya, HPP ya, yang grayscale-nya itu tuh yang biru-biru. Jadi standar kompetensinya itu berapa sih harusnya gitu. Kemudian deskripsinya itu adalah penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup modulnya. Petunjuk penggunaan modul berisi langkah dan perlengkapannya, apa saja sih sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran lewat modul ini gitu. Dan tujuan akhirnya, tujuan yang diharapkan atau indikator keberhasilannya dari pelatihan ini tuh apa gitu. Nah, yang poin yang kedua adalah pembelajarannya. Ini ada contoh ya, untuk A pembelajaran 1, nanti bisa disesuaikan mau ada 2 pembelajaran atau sampai 10 pembelajaran, itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk pembelajaran 1 itu ada subnya lagi ya, berisi tujuan. Apa tujuan ketika selesai belajar dari pembelajaran 1 ini gitu ya. Yang kedua adalah uraian materinya, berupa paparan fakta atau data, konsep, prinsip, teori, prosedur, dan masalah secara naratif. Ya, diisikan secara naratif di sana, gitu. Nah, kemudian ini nanti memang perlu untuk ada referensi ya, atau daftar pustakanya, karena ini berupa teori atau prinsip. Kemudian, untuk nomor 3 adalah tugas. Ini berfungsi untuk memantapkan KSA-nya. Knowledge, skill, dan ability dari peserta pelatihan. Jadi terkait dengan uraian materi secara yang ditulis secara kreatif gitu. Jadi tugas-tugasnya ini untuk memantapkan KSA-nya lagi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi, bisa misalnya berupa tes formatif ya. Bisa pilihan ganda, isian, betul salah, mencocokkan, menjodohkan gitu ya. Nanti dengan adanya kunci jawaban di akhir modul, setiap modulnya gitu. Nah, ini bisa diduplikasi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga adalah bagian evaluasi. Berisi tadi, apakah memang pelatihan ini sudah betul untuk mencapai tujuan di awal tadi. Gitu. Dan nanti dituliskan juga daftar pustakanya dari hasil uraian materi di sini. Begitu. Nah, ini adalah daftar pustaka dari materi kita hari ini. Nah, nanti output produk akhir dari mata kuliah ini di sesi yang kedua ini ya adalah membuat modul. Namun sebelum itu silakan nanti teman-teman latihan dulu untuk membuat blueprint-nya. Yang nanti silakan dipersiapkan selama 1 minggu ini untuk membuat blueprint dari hasil TNA yang sudah teman-teman lakukan beberapa minggu ke belakang ya. Nah, itu nanti buat blueprint-nya. Kemudian kalau misalnya sudah buat blueprint, gimana Bu? Mau lanjut modul? Silahkan, bisa dilanjutkan dengan membuat modul. Nah, tapi nanti minggu depan kita akan jumpa lagi untuk saya review secara volunteer ya. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama di kelas gitu. Dan nanti pembuatan modul ini akan berlangsung mulai minggu depan sampai 2 minggu lagi dikumpulkan. Begitu ya teman-teman. Semoga pemaparan ini bisa semakin membuka wawasan teman-teman. Jika ingin mengasah lagi bisa ya, rujuk ke daftar pustaka di bawah ini maupun dengan daftar pustaka yang lain. Silahkan eksplor lebih jauh lagi. Rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!